Udah nih rekam bang, mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min da'watin la yustajabu laha. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ke berapa nih, Bang? Ke-6. Ya, pertemuan ke-6 karena memang ini wisudan Ramadan ke-6. Tadi kitab Safinatun Najah di Indonesia hari ke-7 ya. Ini karena wisudan mulainya hari Jumat Ramadannya. Nanti ini pertemuan ke-6. Pas 1 Ramadan ini adalah pertemuan ke-6 bertepatan dengan 6 Ramadan juga. Asbabut tayammum, furudut tayammum, syurututu faslun fima yatuhuru minan najasat. Faslun fima yatuhuru minan najasat. Di dalam apa-apa yang menjadi suci dari hal-hal yang najis. Jadi hal-hal yang najis itu bisa menjadi suci. Ini di sini yatuhuru, bukan yutoharu. Yathuru artinya menjadi suci. Kalau yutoharu bisa disucikan. Najis tidak bisa disucikan. Yang bisa disucikan adalah al-mutanajis. Baju yang kena najis yutoharu disucikan. Tapi kalau najis nggak bisa disucikan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala alladhi yathuru minan najasati thalathatun. Alladhi yang yathuru menjadi suci minan najasati dari hal-hal yang najis. Thalathatun ada 3. Yang pertama al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Yang pertama adalah al-khamr. Al-khamr idza takhallalat bi nafsiha. Idza jika takhallalat menjadi cuka bi nafsiha dengan sendirinya. Al-khamr itu najis. Idza takhallalat menjadi cuka bi nafsiha dengan sendirinya. Ya, sebelum itu kita harus bahas dulu apa itu najis. Najis itu banyak. Imam Nawawi Al-Bantaini dalam Kasyifatus Sajjah itu ada 20 najis. Dalam mazhab Syafi'i ada 20 najis. Nah, kalau diringkas dibuat secara garis besar itu sebenarnya hanya ada 7. Dari 20 secara garis besar hanya ada 7. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar, ini 7 ya, 7 najis kalau diambil secara garis besar. Pertama adalah sesuatu yang keluar, kotoran yang keluar, baik dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, hewan ataupun manusia. Manusia ataupun hewan. Jadi semua kotoran yang keluar dari manusia dan hewan itu najis dalam mazhab Syafi'i. Dan tidak dibedakan dalam kotoran hewan itu hewan yang halal atau hewan yang haram. Hambali Imam Ahmad bin Hanbal dari mazhab Maliki membedakan najis hewan, maksudnya kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak.
Yang najis adalah kotoran hewan yang haram dimakan. Itu mazhab Imam Ahmad dan mazhab Malik. Sementara mazhab Syafi'i, semua kotoran hewan yang halal dimakan ataupun tidak halal dimakan najis. Nanti kalau antum baca kitab-kitab Hanabilah atau Malikiyah, dalilnya apa? Yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis. Ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di mana tempat kandang kambing. Marabidil ghanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di kandang. Kemudian ada hadis lain banyak ya, setawana. Rasulullah juga pernah menyuruh sebagian sahabatnya untuk membolehkan mereka meminum kencing unta. Nah, jadi dari dua hadis tersebut dan mungkin ada hadis-hadis yang lain, sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Dalilnya tadi, Rasulullah pernah sholat di kandang kambing. Kemudian Rasulullah juga pernah menyuruh sebagian sahabatnya untuk meminum kencing unta. Nah, tapi kenapa mazhab Syafi'i tetap mengatakan kotoran yang halal dimakan itu najis? Karena ditafsirkan Rasulullah pernah sholat di kandang kambing. Kata ulama, kata fuqaha Syafi'iyah, yang namanya sholat di kandang kambing belum tentu sholat di atas kotorannya. Pasti ada tempat bersihnya. Ya enggak? Ya maksudnya kalau kita sholat di kandang unta, kandang kuda, kandang ayam, belum tentu kita sholat di tempat yang ada kotorannya, kan pasti ada tempat di kandang ayam, mungkin itu tempat kosongnya. Nah, kita bisa sholat di situ. Belum tentu menunjukkan bahwa itu suci. Bisa jadi sholat kita di tempat yang memang bersih dari kotoran. Kemudian hadis tentang meminum kencing unta, itu kata ulama di kitab Mughni Muhtaj kalau nggak salah, disebutkan bahwa itu adalah litadawi, untuk pengobatan. Jadi Rasulullah menyuruh minum kencing unta dalam rangka pengobatan. Dan dalam mazhab Syafi'i boleh berobat dengan sesuatu yang najis, itu boleh. Kalau memang tidak ada lagi yang tahir. Nah, itu boleh. Jadi yang kedua adalah tadi hadis dua tadi ditakwilkan, ditafsirkan. Jadi nggak seperti itu, nggak seperti zahirnya. Nah, itu yang menyebabkan mazhab Syafi'i tetap mengatakan kotoran hewan yang halal dimakan tetap najis. Dan nanti ada hadis juga, nanti Rasulullah pernah disodorkan kotoran untuk bertayamum. Kemudian beliau mengatakan hadhi rijsun atau apa, kalau anda lupa ya. Nah, gitu. Itu pertama, najis pertama adalah apa tadi? Kotoran ya. Kotoran baik manusia ataupun hewan, halal ataupun haram. Mani tidak najis. Dalam hadis Sayyidah Aisyah, kuntu afruku maniya min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah itu membersihkan bekas mani di baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan mengeriknya. Afruku. Mengerik saja. Enggak dicuci pakai air. Setelah dibersihkan dengan kerikan, kemudian Rasulullah sholat dengan pakaian itu. Itu menunjukkan bahwa mani itu tidak najis. Mani hewan yang halal dimakan juga tidak najis. Kecuali nanti mani al-kalb wal khinjir, insyaallah pembahasannya nanti ya. Kemudian itu yang pertama, kotoran atau kencing manusia ataupun hewan yang halal ataupun yang haram. Najis yang kedua adalah darah. Adam. Darah itu bisa darah yang segar, ya darah itu yang merah. Bisa juga darah yang busuk, dalam arti najis, darah. Nanti insya Allah kita sebut di akhir, ada yang sesuatu yang pengecualian. Darah ini ada pengecualian, nanti dulu kita anggap ini yang najis dulu apa saja gitu ya. Kecuali ada dua darah yang suci, tidak najis sama sekali, yaitu al-kabid wa tihal.
Apa itu? Hati dan limpa. Hati dan limpa itu tidak najis. Dan itu kan sebenarnya apa ya? Mirip darah gitu kan, atau mungkin darah yang tergumpal atau apa, wallahu alam. Al-kabid wa tihal tidak najis, hati dan limpa. Apa mirip yang mirip hati dan limpa? Apa? Udah itu aja ya. Yang dari ya, betul bukan? Bukan. Bukan ya. Bahkan empedu itu ini kan pernah lihat gak antum? Nah, dimakan itu kantong empedunya. Air dalam kantong empedu itu najis. Kambing, sapi atau apa najis dalam mazhab Syafi'i. Kecuali wadah empedunya itu muntah najis, bisa disucikan. Airnya dibedah dulu, dibuang airnya, itu kantong empedunya dicuci pakai air, bisa dimakan. Kalau digoreng atau kalau enak misalnya, kalau enak ya, kalau nggak enak ya nggak usah dimakan. Tapi airnya najis, itu kasih tahu ya nanti ya, bapak-bapak, anak-anak muda biasanya habis Idul Adha nyari empedunya rebutan, dimakan mentah-mentah. Pernah lihat itu sering, najis. Kemudian yang ketiga adalah apa? Pertama adalah kotoran, yang kedua adalah darah. Kemudian yang ketiga kotoran darah, Pak. Kotoran darah sudah ya. Kemudian yang ketiga adalah muntahan itu ta'rifnya apa? Apa itu muntah itu apa sih? Dalam fuqaha mendefinisikan muntah itu apa? Apa namanya? Ar-raji' ba'da usulihi ilal ma'idah. Sesuatu yang keluar lagi, kembali lagi setelah nyampai ma'idah, lambung, perut. Ar-raji' ba'da usulihi ilal ma'idah. Kalau misalnya belum nyampe lambung gimana? Baru sampai kerongkongan mungkin. Baru sampai tenggorokan, atau baru sampai mana? Baru sampai tengah-tengah perut, ulu hati. Intinya belum sampai lambung. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Ibnu Hajar mengatakan tidak najis. Kalau misalnya itu muntahan belum sampai perut, maka kata Ibnu Hajar, najis misalkan sudah sampai apa? Makhraj huruf ha. Al-ha. Apa itu makhrajnya? Wa min wasatihi apa? Wasatil halqi ya. Fa'ainun ha'u apa? Wasatil halqi. Insyaallah. Jazariyah gimana Jazariyah? Adana apa ya wasatil khalqi ha, intinya gitu. Ketika makanan sudah sampai makhraj huruf ha kemudian keluar lagi, kata Imam Ramli an-najis, sama seperti muntahan. Tapi kata Ibnu Hajar enggak. Ibnu Hajar harus sampai perut baru itu dikatakan najis. Kemudian yang 1 2 3 muntahan, keempat adalah al-maitah, bangkai. Ya, yang ini kita bahas tadi. Bangkai nanti kita bahas nanti kan di sini wal jildul maitati di matan ada. Yang keempat adalah bangkai. Apa itu? 1, ketika tidak ada 3 ya, bangkai itu 1. Ketika hewannya halal, tidak disembelih secara syar'i, maka jadi bangkai. Kambing kan halal, ketabrak mobil, bangkai. Kambing kan halal, dikepuk, ditimpuk kepalanya pakai batu, haram. Atau yang disembelih oleh selain muslim, misalnya majusi, haram juga walaupun hewannya halal. Berarti 2 ya teh ya. Pertama hewan halal yang terbunuh secara bukan disembelih syariat. Kemudian yang kedua adalah hewan halal yang disembelih bukan orang muslim. Kemudian yang ketiga adalah hewan haram. Mau mati gimana pun yang nyembelih orang muslim, harimau disembelih sama orang muslim, bismillahirrahmanirrahim, tetap haram. Tetap disembelih seorang muslim membaca bismillah, tetap hukumnya adalah bangkai. Itu najis yang nomor berapa? 4. Yang nomor 5 adalah al-khamr. Al-khamr, miras, minuman keras. Al-khamr termasuk apa namanya? Semua yang memabukkan kecuali yang padat. Apa yang padat? Narkoba, opium, sabu-sabu itu
termasuk menghilangkan akal juga, termasuk khamr juga, muskir juga. Tapi karena dia bentuknya jamid, tidak cair, maka tidak najis. Tidak najis berarti bukan tidak haram, cuma tidak najis saja. Ketika dipegang tidak najis gitu. Jadi yang al-khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan dan dia sail, cair. Kalau ada sesuatu yang memabukkan dan dia tidak cair seperti narkotika, maka dia tidak najis, tapi tetap haram. Yang kelima ya. Apa? Ini tadi yang kelima, sekarang keenam. Alkohol gimana alkohol? Alkohol itu ulama berbeda pendapat. Anak ngikut pendapatnya MUI. MUI luar biasa. Ditafsil. Kalau misalnya alkohol itu dibuat dari khamr, najis. Tapi kalau alkoholnya bukan dari khamr, alkohol industri kimia atau apa khusus untuk obat, tidak najis. Nah, jadi yang pakai hand sanitizer aman insya Allah. Ada Syekh Hasan Hito, hafidhahullah ta'ala, beliau dari Suriah. Beliau pernah ditanya alkohol najis. Memang ini masalah khilafiyah, tapi nggak masalah. Anak ikut pendapat MUI saja. Alkohol kalau memang alkohol, karena air seperti, karena alkohol itu, ya itu, ada yang terbuat dari khamr, ada yang terbuat bukan dari khamr. Yang itu yang kelima ya. Yang keenam adalah najis, yang keenam adalah keenam dan ketujuh, al-kalb wal khinzir, babi dan al-kalb, anjing dan babi. Najis dalam mazhab Syafi'i. Air liurnya, kemudian kotorannya, kemudian hasil insya Allah. Badannya kalau misalnya kering, badannya kering, anjingnya kering, dan kita kering, al-jaf ketemu jaf, kita najis. Nanti insya Allah ada perinciannya di kitab yang lebih tinggi insya Allah. Di sini kita bahas safinah saja dulu ya, biar antum semangat, biar nggak ngaji safinah selesai. Terus nanti gitu kan cari guru insya Allah di Indonesia banyak sekali. Itu yang keenam dan ketujuh itu najis dalam mazhab Syafi'i. Ada 7 tadi ya. Sekarang kita kembali ke matan. Alladzi yathuru minan najasati thalathatun al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamr, minuman keras ketika menjadi cuka dengan sendirinya. Ingat ada qaidnya bi nafsiha, dengan sendirinya. Kalau dikasih sesuatu bahan kimia, batu, daun, walaupun dia menjadi cuka, wadah air gentong isinya khamr, sengaja dibiarkan untuk menjadi cuka. Kemudian kita masukkan batu atau daun, karena daun itu mungkin gini, daun itu mempunyai khasiat untuk menjadikan khamr menjadi cuka. Kita masukkan daunnya ke dalam, tadi gentong berisi khamr. Pertanyaannya, daun tadi kan masuk ke dalam tempat khamr, ya kan? Otomatis apa? Daun tadi menjadi mutanajis, ya kan? Daun tadi yang suci terkena khamr menjadi sesuatu yang mutanajis. Ketika khamr sudah menjadi cuka, daunnya tetap mutanajis hukumnya tadi karena terkena khamr. Maka dari itu ketika khamr itu dimasukkan najis. Jadi di sini adalah binafsiha, dengan sendirinya. Dengan sendirinya, tidak boleh dikasih obat apapun, obat bahan kimia apapun. Ini namanya adalah istihalah, dalam istilah fuqaha istihalah. Inqilabu syai' min sifatin ila sifatin. Jadi perubahan sifat yang satu ke yang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i istihalah itu harus dengan alami, tidak boleh dikasih apa-apa. Tapi kalau mazhab Hanafi, istihalah itu yang penting asal jadi. Walaupun dikasih apa-apa nggak apa-apa, yang penting berubah suci. Kalau mazhab Syafi'i enggak, harus binafsiha. Khamr menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua adalah naitah, bangkai. Bangkai kita sudah belajar tadi, bangkai najis. Wajildul maitah, jilduha juga najis. Kulitnya juga najis berarti kan. Nah, tapi bangkai itu bisa dimanfaatkan cuma satu, apa?
kulitnya saja. Idza dubik, ketika disamak. Disamak itu apa? Disamak itu dikulitin, dihilangkan lemak-lemak yang menempel pada kulit, kemudian dihilangkan bulunya juga, itu namanya disamak. Dengan apapun. Kalau di kitab ulama fuqaha zaman dulu, dengan contohnya apa namanya, dengan kotoran burung merpati, atau dengan buah delima karena keras. Kalau zaman sekarang mungkin dengan bahan kimia bisa, yang ada di, kemudian dijemur. Ketika sudah kering, itu tadi hukumnya masih mutanajis, karena bekas najis, bekas daging bangkai, maka disiram air, maka sucilah itu. Setelah disamak, disiram air, sucilah itu. Itu namanya dubig. Nah, ketika sudah disamak, dibersihkan, maka sucilah itu kulitnya, bagian luar dan dalamnya. Hewan apa saja, bangkai apa saja, kecuali al-kalb wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Lagi ular gimana? Ular kan kalau mati apa ular? Bangkai kan? Apakah kulit ular bisa dimanfaatkan? Bisa. Kulit buaya? Bisa. Gigi buaya? Boleh nggak gigi buaya? Gigi buaya nggak bisa. Daging buaya apalagi. Ini kulit saja. Nah, gitu ya. Yang ketiga, wajildul maitati idza dubig. Dan jadi kalau misalnya habis ini dia maitah, bangkai, bukan hewan yang disembelih secara syar'i. Kalau ada Idul Adha kemudian kita menyembelih kambing, kemudian ya itu kulitnya nggak usah disamak, suci. Kulitnya, bulunya, dagingnya suci, nggak usah debat. Ini cara nyamaknya nggak benar, ini masih ada sisa-sisa daging, nggak usah debat, suci. Karena itu bukan bangkai disembelih secara syariat. Hewan kurban ini adalah bangkai, pertanyaannya. Ada kambing ketabrak bis mati. Dibuang tapi masih bisa diambil manfaat kulitnya saja dengan cara disamak. Didabek namanya. Kemudian yang ketiga, wama soro hayawanan. Wama dan apa soro menjadi hayawanan, menjadi hewan. Maksudnya gimana ini? Ini ulama mengatakan apa namanya, bangkai apa namanya, wama soro hayawanan itu sesuatu hewan yang ini sebenarnya nggak terjadi secara realistis, secara real. Maksudnya gimana? Wama soro hayawanan yang menjadi hewan. Maksudnya gimana? Ada bangkai, kemudian dibiarkan lama bangkainya, seolah-olah daging bangkainya menjadi hewan, yaitu apa? Belatung. Seolah-olah ya, daging bangkainya itu menjadi hewan, padahal kan enggak. Sejatinya kan itu telur lalat atau telur apa gitu kan, tapi seolah-olah seperti itu. Daging bangkainya dibiarkan lama, kemudian menjadi hewan, yaitu belatung, ulat. Nah itu tidak najis lagi. Tapi mutanajis, ingat lagi, mutanajis kenapa? Karena dia tinggal dalam daging tadi, dalam daging bangkai tadi, mutanajis jadinya. Selama masih hidup ya, itu tadi belatungnya, misalnya ada orang apa, hobi melihara belatung, diambil, dicuci, suci nih hewannya, nggak najis lagi, walaupun itu dari bangkai. Jadi ini syarat teks wama soro hayawanan, yang menjadi hewan, maksudnya daging bangkai yang menjadi hewan, maksudnya nggak seperti itu secara realistis, tapi seolah-olah. Paham ya maksudnya ya ini ya, wama soro hayawanan, insya Allah paham ya, mafhum. Kalau nggak paham nggak apa-apa, diulangin chat di sini Ustaz, diulangi gitu kan. Faslun fi aqsamin najasah. Faslun fasal fi aqsamin najasah, di dalam pembagian najis. An-najasatu thalathun. Najis itu menjadi 3, ada 3 pembagiannya. Pertama, mughalladhah. Mughalladhah wa mukhaffafah wa mutawassithah. Wal al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis mughalladhah adalah najis anjing, wal khinzir dan babi, wa far'i ahadihima dan keturunan salah satunya. Misalnya anjing kawin dengan kambing, kemudian terlahirlah anakan kambing dan anjing, maka najis juga. Misalnya babi
kawin dengan kuda, lahirlah anakan kambing kuda dengan babi, najis juga. Wa far'i ahadima maksudnya adalah anakan dari salah satunya atau keduanya. Ada anjing kawin dengan babi kemudian menghasilkan anak, maka itu najis juga. Namanya apa, binatang apa nggak tahu. Terjadi atau enggak, wallahu alam. Ini hanya fuqaha hanya membagi seperti ini saja. Al-mughalladhah najis, seperti yang sudah Anda jelaskan, najis anjing itu apa? Liurnya, kemudian kotorannya, kemudian badannya juga najis dengan syarat badannya kering. Badannya tidak kering, basah. Jadi ketika misalnya kita megang anjing, tangan kita kering dan anjingnya kering, tidak efek. Tangan kita tidak najis. Tapi kalau anjingnya basah badannya, tangan kita kering, najis. Atau tangan kita basah, anjingnya kering, najis. Intinya jaf ketemu jaf, kaidahnya tidak najis. Kalau liurnya gimana? Kalau liurnya, apakah liur disyaratkan kering? Enggak. Liur otomatis basah. Tangan kita kering, liur anjing otomatis najis. Seperti itu ya. Wal mukhaffafah dan mukhaffafah dan najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Baulus sobiyyi, kencing bayi. Asobiyyi kharaja berarti bukan termasuk asobiyah. Bayi perempuan enggak. Di sini adalah kencing bayi laki-laki. Alladzi yang lam yaf'am, tidak makan, belum makan. Belum makan itu berarti belum makan dan juga belum minum. Lam yakul wa lam yashrab. Ghairal laban, kecuali susu, air susu ibunya. Walam yablughil haulain, dan belum nyampe usianya 2 tahun. Qamariyah, ingat ya, bukan 2 tahun hijriyah. Kata Imam Asy-Syarqawi, tidak apa-apa kalau misalnya lebih dikit 2 hari, 1 hari, itu nggak masalah. Tapi alal mu'tamad dalam kitab Tuhfatul Habib harus tahdidiyah, harus benar-benar 2 tahun. Lebih dari 1 hari, 2 tahun lebih dari 1 hari, sudah nggak boleh lagi. Kencingnya dianggap mutawasitoh. Tapi kalau masih di bawah 2 tahun, belum mengisi perutnya kecuali dengan ASI, bayi laki-laki, maka dianggap najis mukhaffafah. Mutawasitoh terakhir ya. Wal mutawasitoh sairun najasat, najis yang lain yang tidak disebutkan tadi, bukan najis anjing, bukan najis babi, dan juga bukan najis mukhaffafah. Berarti apa? Ya tadi yang nggak disebutkan, kotoran, darah, nanah, muntahan, khamr, itu berarti masuknya najis al-mutawassithah. Faslun, dalam izalah menghilangkan, mengangkat najis. Al-mughalladhah, cara menghilangkan najis mughalladhah gimana? Tathuru bi sab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha. Hilangnya cara dengan 3 basuhan, dengan 3 siraman. Ba'da izalati ainiha, setelah hilang ain najisnya, benda najisnya, zat najisnya, ihdahunna biturab, salah satu dari 7 basuhan tadi adalah dengan turab, dengan debu yang boleh digunakan untuk tayamum, atau kata ulama Syafi'iyah mengatakan dalam bab ini boleh dengan abtin, dengan tanah yang basah itu boleh. Maksudnya gimana? Caranya gimana? Biar gampang. Ini ada najis, kotoran anjing, ada di baju. Ingat di sini ada poin penting. Ba'da izalati ainiha, setelah dihilangkan ainnya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah satunya dengan tanah atau debu, tapi kotorannya masih nempel, itu nggak dianggap 1 kali pun, nggak dianggap. Nggak dianggap 7, enggak. Jadi selama ainnya masih ada di kotoran di baju tadi, zat najis mughalladhahnya masih ada, itu basuhan tidak dihitung. Berarti caranya gimana? Dihilangkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salah satunya dengan tanah. Paham ya?
Jadi setelah menghilangkan ainnya. Atau misalnya cara lain, tidak perlu dihilangkan najisnya dulu. Misalnya najis di pakaian. 1 kali siraman belum hilang. 2 kali siraman belum hilang. 3 kali siraman hilang. Luntur najisnya. Ainnya luntur. Maka yang keempat, kelima, keenam itu dianggap satu. Jadi ini anak ulang. Ada najis di pakaian, ada kotorannya. Kotoran anjingnya. 1 kali basuhan belum hilang. Basuhan ketiga, basuhan pertama. Dianggapnya, dihitungnya adalah ketika sudah hilang ainnya. Nah, seperti itu ya. Ihdahunna biturab. Salah satu basuhannya adalah dengan tanah atau debu yang boleh dikatakan untuk tayamum. Ada 3 kaifiyah. 3 cara bagaimana mencampurkan turab ke dalam air. Cara pertama yang paling afdol adalah memasukkan turab, debu tadi atau tanah ke dalam air tadi, ke dalam gayung. Kemudian terserah mau dilaksanakan ke siraman keberapa. Yang penting dari 7 siraman tadi, salah satunya disiram dengan air yang mengandung tanah atau debu. Itu cara pertama. Debu dan air dicampurkan. Cara kedua, tempat najisnya dikasih debu, dilempar debu atau tanah, kemudian disiram air 7 kali. Nah, yang paling afdol adalah yang pertama. Tanahnya atau debunya dicampur dengan air, kemudian untuk menyiram 7 kali. Salah satu aja, sekali saja. 1 dari 7 harus ada yang pakai debu atau tanah. Itu cara menghilangkan najis mughalladhah. Sekarang ada pertanyaan nih, di kitab nggak ada. Bagaimana najis mughalladhah yang terkena tanah? Jadi sekarang tadi kan bukan kena badan, sekarang kena tanah. Kotoran anjing kena tanah. Kotorannya kita buang kotorannya. Ini tanah mau kita sucikan dari najis mughalladhah. Caranya gimana? Caranya. Apakah dengan tanah dikasih tanah lagi 7 kali? Caranya gimana? Najis mughalladhah yang terkena tanah. Caranya cukup membasuhnya 7 kali dengan air. Itu. Jika najis yaitu di tanah, 7 kali siraman saja. Nah, sunnahnya menjadikan basuhan yang ada tanahnya itu yang bukan terakhir pokoknya. Ima pertama, ima yang kedua, ima yang ketiga atau keenam. Kenapa? Kalau misalnya kita menjadikan yang ada tanahnya di basuhan terakhir, kotorlah baju kita nanti. Pakai air biasa 3, pakai yang ke-7 pakai air sama tanah ya kotor jadinya nanti. Sunnahnya adalah menjadikan yang pertama atau yang kedua, yang penting bukan terakhir, itu sunnahnya seperti itu. Wal mukhaffafah, yang kedua adalah najis mukhaffafah. Tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah. Tathuru disucikan dengan cara birashil ma', dengan memercikkan air saja. 'Alaiha, di atas najisnya, ma'al ghalabah, sampai sekiranya rata. Terkena yang bekas najisnya tadi. Keseluruhan. Wa izalati 'ainiha, sama saja. Setelah kita menghilangkan ainnya, misalnya, kenapa? Penting ini. Kebanyakan orang salah paham. Najis mukhaffafah, kencing bayi 1 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI, cukup dipercikan air tanpa dihilangkan dulu ainnya. Enggak benar. Yang benar adalah dihilangkan dulu ainnya. Misalnya bayi kencing di atas meja. Bayi yang 1 tahun, laki-laki, belum makan apa-apa kecuali ASI, kencing di atas meja, kemudian ada genangan airnya itu. Dihilangkan dulu genangan airnya, baru dipercikan. Dilap dulu atau apa, dihilangkan, baru dipercikan. Bukan itu genangan, dikasih air, dipercikan. Nggak ngefek jadinya. Nggak ngefek. Jadi bukan gitu caranya. Jadi dihilangkan dulu airnya, kemudian dipercikan air saja. Bukan tadi bekas kencing bayi tadi, dikasih air, ditambahin. Itu nambah najis jadinya nanti. Wal mukhaffafah. Kemudian wal mutawassithah, dan najis mutawassithah bagaimana cara membersihkannya? Oh, belum dijelaskan. Wa tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi 2. Ainiyah wa hukmiyah.
najis mutawasito ada ainiyah wa hukmiyah. Najis ainiyah apa? Najis yang mempunyai laun, warna, rihun, bau, wa ta'mun, rasa. Rasanya itu kalau kata fuqaha nggak usah dirasain, benar-benar nggak usah dirasain, nggak usah dicicipin. Dikira-kira saja. Rasa najis gimana? Nggak usah dicicipin. Dikira-kira. Ta'm itu dikira-kira. At-ta'mu, rasa dari najis itu dikira-kira. Wala Fala budda min izalati launiha, maka wajib min izalati launiha warisiyah. Najis ainiyah apa? Najis yang ada baunya, ada zatnya, ainiyah. Itu cara menghilangkannya adalah dihilangkan sampai benar-benar itu hilang semua sifatnya tadi. Misalnya kotoran kambing. Itu ada ainnya, berbau, berwarna, dan ada rasanya. Jadi hilangkan semuanya sampai hilang bersih di atas pakaian. Itu cara menghilangkan najis ainiyah. Cara menghilangkan najis ainiyah. Tapi nanti ada pembahasan yang unik, namanya masalah ta'adzur wa ta'assur dalam mazhab Syafi'i. Ketika kita sudah membasuh najis mutawassithah, kemudian tidak hilang, masih ada aja bekas najisnya, kecuali apa? Kecuali warnanya saja, atau bukan dan ya, atau warnanya saja, atau baunya saja. Misalkan anak kasih contoh biar paham ya, ini bukan biar lucu atau biar apa, biar paham. Agak jijik mungkin. Istinja, kemudian karena kita makannya nggak bener, makannya jengkol dari pagi sampai malam, itu baunya na'udzubillah. Kita istinja, yang bekas istinja tangan kiri kita itu baunya nggak hilang-hilang. Basuhan dengan digigit-gigit, dikeruk-keruk, dikasih sabun, tetap nggak hilang. Kita istinja, tangan kiri kita bekas kotoran, baunya nggak hilang-hilang. Udah dibasuh 3 kali, sudah digosok, sudah dikasih sabun, nggak hilang-hilang, tetap bau. Bagaimana? Suci hukumnya. Suci, dimaafkan karena cuma hilang, cuma sisa warnanya saja, baunya saja setelah berusaha dibersihkan. Atau cuma sisa warnanya saja. Sekarang laun saja. Anak kasih contoh yang sama. Dari pagi sampai malam makannya cabai saja merah. Tangannya warnanya merah, bekas istinjanya. Ini buat biar paham saja ya, bukan buat biar lucu. Dihilangkan itu. Warna merah cabenya itu dihilangkan, nggak hilang-hilang. Baunya sudah hilang. Tapi sudah dikasih 3 kali basuhan, dikasih sabun, digosok, nggak hilang. Suci. Tinggal apa? Itu setelah namanya ini masalah bab ta'adzur. Namanya dimaafkan. Suci. Ya. Ada nanti permasalahan at-ta'assur. Ketika yang sisa itu ta'amnya saja, bendanya itu saja. Ya. Benda ta'am itu bendanya saja, warna dan bau bisa dihilangkan, benar-benar nggak bisa dihilangkan. Benar-benar misalnya kotorannya sangat keras sekali, nempel, nggak bisa diistinjai. Gimana? Udah dibasuh dengan apapun nggak bisa hilang, maka dimaafkan. Aslinya najis tapi dimaafkan. Ketika sudah bisa menghilangkan najis tersebut, maka sholatnya tetap tidak diqadha. Sholat karena dimaafkan. Nah, seperti itu ya. Karena mungkin di baju kita ada, dan di baju badan kita nempel kotoran burung. Di leher, di tangan kita. Kotoran burungnya itu ternyata burungnya habis makan lem alteko. Nempel kotorannya di tangan kita, nggak bisa hilang-hilang. Nggak bisa hilang-hilang. Kita sapunin ketika si air, nggak bisa hilang-hilang. Caranya cuma dipotong, disilat tangannya, nggak perlu. Syariat itu mudah. Maka caranya gimana? Caranya adalah dimaafkan najisnya.
Nah, seperti itu ya. Dan kalau misalnya sudah hilang itu najis, kita sholat tidak perlu diganti. Itu namanya permasalahan ta'asur. Apa namanya? Itu cara menghilangkan najis. Nah, ini anak tak kasih tambahan penting sekali ini bagi para apa namanya takmir masjid, imam masjid, atau apa cara menghilangkan najis yang meloncat ke masjid, kemudian apa namanya buang air di tengah-tengah masjid. Mending kalau di pinggir ya, di pinggir mah disiram. Di tengah-tengah ini, di tengah-tengah masjid di bawah lampu pas lampu tengah. Apakah diguyur dari depan, diguyur pakai air? Nggak mungkin. Diguyur pakai air repot. Caranya gimana? Caranya ini penting sekali. Caranya adalah merubah itu kan kotoran berarti apa? Itu kan kotoran berarti apa? Kotoran najis ainiyah berarti kan ya kan? Berarti itu kotoran itulah najis ainiyah. Maka caranya jadi najis. Jadi gimana? Kotoran ayam di tengah masjid diambil dulu kotorannya. Diambil dulu kotorannya, kemudian mungkin dilap pakai kain basah, ditunggu sampai kering. Nah, berarti itu najis nggak tempatnya tadi? Najis kan? Najis ini ya. Najis hukmi ya. Belum sih najis hukmi ya? Belum ya? Oh ya, hukmi wala ta'malaha. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada warnanya lagi. Tidak ada baunya lagi, tidak ada rasanya atau zatnya lagi. Yakfika jaryul ma'alaiha. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh dengan air. Contohnya gimana? Najis hukmiyah. Tadi ada kasih contoh. Suatu saat ada mungkin anak kecil kencing di lantai rumah. Di lantai rumah. Kemudian mungkin kena angin, mungkin kena apa. 2 jam kemudian kering itu lantainya. Jadi bekas lantai yang kena kencing tadi kering. Tidak ada sisa kencingnya, tidak ada warna kencingnya, tidak ada zat kencingnya, pernah disucikan dengan air. Maka itu tetap najis, tapi najis hukmiyah hukumnya. Tetap najis hukmiyah. Cara membersihkannya cukup disiram dengan air. Sekali saja, nggak usah banyak-banyak, merata cukup. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya apa namanya bekas airnya itu bukan air najis tapi air yang mustakmal. Airnya mustakmal. Jadi nggak najis. Bekas kita menyiram air untuk najis hukmiyah itu najis apa airnya tadi tidak najis, airnya adalah mustakmal. Paham ya najis ainiyah ya, apa hukmiyah ya. Nah, kasih contoh lagi najis hukmiyah. Misalnya ada anak ngompol. Kemudian bajunya dijemur. Waktu dijemur hilang itu ompolnya, menguap. Hilang baunya, hilang apa namanya? Warnanya, hilang air kencingnya. Apakah sudah suci? Dia masih najis tapi najisnya hukmiyah, bukan ainiyah. Maka caranya cukup dengan membasuh air dengan air saja merata cukup hilang najisnya. Najis hukmiyah itu sangat mudah sekali membersihkannya. Nah, tadi kembali ke cara membersihkan najis di masjid. Misalnya ada ayam buang kotoran di tengah masjid, caranya gimana? Bukan diguyur dari depan ke belakang. Atau dipel langsung najis semua masjid nanti. Satu ember, kemudian apa namanya? Ambil ember, sisa ambil lap, diratain semasjid dipel. Najisnya merata semasjid itu. Najisnya merata ke seluruh masjid jadinya. Caranya bukan gitu. Ya, caranya adalah itu kotoran ayam diambil dulu, dibersihkan pakai tisu atau apa. Tempatnya tadi mungkin disiram dengan air dikit aja, air dikit, kemudian ditunggu. Ditunggu sampai sudah kering. Nah, berarti apa? Berubah hukum dari najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Cara menghilangkannya cukup dengan dikasih air dikit. 1 gayung, setengah gayung, sudah. Dan itu air bekas membasuh najis hukmiyah tidak menjadi air yang najis. Itu bukan najis, itu mustakmal. Nah, seperti itu. Termasuk ini apa namanya mencuci baju juga. Ini ada
sebenarnya ada pembahasan di kitab Fathul Qorib ya, secara rinci. Cuma anak sebutkan saja, cuci itu juga caranya gimana caranya? Disyaratkan apa namanya? Labutil. Siapa ini kok ada suara? Barang siapa yang ingin membasuh najis dengan air yang sedikit, maka caranya adalah gimana? Ayakunal ma, harus airnya itu didatangkan. Air itu didatangkan, harus waridan ala najas. Ala najasah, bukan maurudan. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya adalah mendatangkan air, bukan najisnya didatangkan ke air. Misalnya ini pakaian najis. Pakaiannya najis. Pegang tolong Bang. Afan ya. Caranya adalah ini pakaiannya najis. Caranya adalah mendatangkan air. Ayakunal ma waridan. Jadi dari air itu didatangkan, gitu. Datangkan, bukan ini air dalam satu ember, pakaian najis dimasukkan, maurudan, bukan seperti itu. Dan kalau misalnya seperti itu dalam mazhab Syafi'i menjadi najis setelah satu ember. Karena itu ember kecil, airnya sedikit, kurang dari 2 kulah, kemasukan sesuatu yang najis. Pakaian yang mengandung najis hukmiyah, katakan najis setelah satu ember. Maka caranya adalah waridan. Kebalikannya, bajunya diangkat dulu, disiram dulu. Atau misalnya nggak usah disiram, repot. Ember kosong atau tempat mesin cuci kosong, masukkan baju yang mengandung najis hukmiyah dalam ember kosong tadi. Itu sama saja. Nanti jadinya kan bekas setelah nyiram air tadi adalah air mustakmal. Kosong, masukkan baju yang najis, kemudian siram air dari atasnya. Kami sudah penuh itu, air mata satu ember, satu pakaian tadi tenggelam, maksudnya terbasuh semua dengan air, maka cukup. Jadi adalah ayakuna alma waridan ala najasah walaisa maurud. Itu insyaallah nanti ada pembahasan secara rinci syarat-syaratnya di kitab Fathul Qorib. Insyaallah nanti kita bahas, ini pembukaan saja. Kalau nyuci baju, kalau antum memang benar-benar bermazhab Syafi'i, baju dulu dimasukkan, kemudian air. Kalau misalnya najis, kalau nggak ada najisnya nggak masalah, langsung aja terserah gimana pun. Itu kalau najisnya zatnya lagi. Kalau misalnya itu zatnya sudah hilang dan tidak hilang dan zatnya itu ketika dibasuh dengan air masih ada. Maksudnya gimana maksudnya? Misalnya najis dalam pakaiannya hukmiyah, ada bekas kencing. Bekas kencing kita masukkan ember. Kita basuh dengan air, otomatis kan bekas kencingnya hilang. Izalatun najasah, bekas air dari izalatin najasah. Itu nanti kita bahas. Ya, misalnya pakaian ada kotorannya, ada kotoran ayam. Dalam pakaian ada kotoran ayam. Kemudian kita masukkan ke dalam ember, kita siram air, kotoran ayamnya ngambang di atas ember, ya sama saja, seember najis. Jadi gitu. Nah, seperti itu ya. Insya Allah nanti ada perinciannya. Insya Allah nanti ini pembukaan saja. Udah, ini selesai. Apa? Fil haid wa nifas, insya Allah besok ya. Fil haid wa nifas ini sudah jam 9.50. Insya Allah besok saja. Masalah haid dan nifas insya Allah besok. Ini tentang najis saja. Nanti ini tadi kan kita bahas, kan kita sudah bahas macam-macam najis 7. Walaupun sebenarnya ada 20. Karena nanti ada permasalahan najis-najis yang memang jarang sekali. Jarang sekali. Misalnya apa? Najis yang jarang tadi kayak empedu. Kemudian al-juz'ul munfasil minal hayawan illal adami wassamak. Sesuatu bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang hidup. Misalnya apa? Misalnya kambing.
Kambing jatuh, kakinya putus. Kambingnya masih hidup, kakinya putus. Kakinya itu dihukumkan hukum bangkai, maka najis. Nah, nanti insya Allah dibahas di kitab Al-Mukhtasar Latif sudah ada. Pembahasan seperti ini di kitab Al-Mukhtasar Latif ada. Nah, nanti ada najis-najis yang dimaafkan. Najis-najis yang dimaafkan. Aslinya najis. Kita sudah tahu darah itu najis. Tapi nanti ada darah yang dimaafkan. Contohnya darah yang ada dalam daging. Disembelih, kemudian sudah dagingnya ada, masih ada darahnya. Nah, dimaafkan. Nanti ada pembahasannya. Syekh Muhammad Abbad Nistan kalau salah, beliau pernah menulis tentang macam-macam najis yang dimaafkan dalam mazhab Syafi'i. Kurang lebih ada 51 najis. Oh, Masya Allah, banyak sekali. Jadi tenang saja. Jangan menggampangkan, tapi tenang saja. Nggak usah risau juga. Mazhab Syafi'i kok semua najis gitu kan? Enggak. Ada 51 najis yang dimaafkan. Anak kasih contoh saja di sini 10 saja, 10. Ya, nggak usah banyak-banyak. Ini ada kitab namanya Al-Fiqhul Manhaji An-Nabawiyah ala madhabil Imam Syafi'i. Ini di situ ada dibahas tentang najis yang dimaafkan. Karena belum jam 10 ya. Mana tadi ya? Ba'du ma yu'fa anhu minan najas, halaman 43. 43. Ada 10 ini beliau dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i disebutkan ada 10 najis yang dimaafkan. Ini sebagian saja. Ya. Ba'du saja. Sebagian najis yang dimaafkan. Rasyasul baul al-basit alladzi la yudrikuhu tarf. Percikan kencing yang tidak terlihat oleh mata. Tapi kalau misalnya terlihat najis gitu. Atau semua najis yang memang tidak terlihat oleh mata. Misalnya ada lalat menempel terhadap kotoran sapi. Kemudian lalat itu menempel ke baju kita. Kira-kira bekas kotoran sapi tadi terlihat nggak di baju kita? Nggak terlihat. Tidak la yudrikuhu tarf, tidak terlihat oleh mata. Maka itu dimaafkan. Yang kedua adalah di sini al-yasir minad dam wal qaih wa tamil baraghith malam yakun dzalika bi fi'lil insan. Oh ya. Darah sedikitnya darah dari atau nanah. Sedikitnya darah atau nanah wa tamil baraghith dan darah kutu atau nyamuk itu juga dimaafkan. Dimaafkan, aslinya najis tapi dimaafkan. Nanti ada perinciannya ya. Ada perinciannya insyaallah. Ketiga, dam wa qaih al-juruh walau kana katsiran. Darah dari luka walaupun banyak itu dimaafkan dengan syarat ayakuna minal insan. Dari manusia itu sendiri, bukan darahnya orang lain. Misalnya kita terluka di tangan, darahnya banyak di tangan itu dimaafkan. Selama itu darah kita sendiri dan darahnya tidak merembes ke lebih dari sekitar tangan. Tidak merembes lebih dari sekitar luka. Misalnya luka kita di tangan kanan sini. Banyak darahnya, naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Di sini. Itu walaupun banyak, bekas banyak itu dimaafkan. Tapi ketika kita sholat Allahu Akbar, kena tangan kiri banyak, kena baju, najisnya nggak dimaafkan lagi. Selama masih di sini, dimaafkan walaupun banyak luka. Tapi kalau sudah merembet ke tangan kita sebelah sini, ke kiri, ke baju, karena sholat, itu menjadi najis, tidak dimaafkan lagi. Seperti itu ya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 di sini adalah rawthud dawab alladhi yusibul hubub asna'a dirasatiha. Wa rawthul an'am alladhi yusibul laban asna'a al-halab. Contoh lain di sini adalah kotoran hewan ternak ya. Hewan yang biasa untuk diternakan mungkin. Yang ketika yang berjatuhan atau terkena ya berjatuhan gitu kan ketika diambil susunya. Jadi kita mengambil susu sapi, nggak sengaja kotoran sapinya itu jatuh ke susunya, dimaafkan. Aslinya nanti dimaafkan dengan syarat malam yatur fayughairul laban. Selama tidak berubah susunya tadi dengan kotorannya.
Kemudian yang kelima, rauthus samak fil malam yataghayyar. Kotoran ikan dalam air selama air itu tidak berubah, dimaafkan juga. Mayusibu thawbal jazzar minad dam malam yaksur. Bekas darah, percikan darah yang kena pakaian tukang jagal. Yang ke tadi ya, yang ke berapa? Yang ke 6. Mayusibu thawbal jazzari minad dami malam yaksur. Darah yang terciprat ke pakaian apa? Pakaian tukang jagal kalau sedikit dimaafkan juga. Ad-damul ladzi 'alal lahm. Nah, ini juga disebutkan darah yang ada dalam daging. Kemudian famutiflil mutanajjis bil qai idza akhadha thadya ummihi. Ketika bayi menyusu pada ibunya kemudian muntah, itu dimaafkan juga, bekas mulutnya gumoh ya bacaan. Mayusibul insan min tinis syari'. Jadi misalnya di jalan itu berterbaran apa? Berterbaran kotoran jalanan bercampuran dengan debu. Itu juga dimaafkan. Kalau bahasa fikihnya gubarus sirjin nanti. Di kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Kemudian as-10 al-maitah allati la nafsalaha sa'ilah, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Itu juga dimaafkan. Tentunya ini semua dengan syarat. Contohnya tadi apa? Disebutkan di atas adalah rawathu samak. Kotoran hewan, kotoran ikan. Nah, nanti ada hukumnya bagaimana hukum makan ikan dibuat terasi. Jadi langsung digiling, nggak dihilangkan dulu kotorannya. Itu fuqaha Syafi'iyah berbeda pendapat. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, kalau ikannya kecil nggak masalah, langsung digoreng nggak masalah karena susah menghilangkan kotorannya. Ikan kecil gimana cara menghilangkan kotorannya? Ikan teri, gimana? Nggak bisa. Maka langsung digoreng saja. Kalau ikannya besar, ikan paus, ya nggak mungkin kotorannya nggak dihilangkan. Ikannya besar wajib dihilangkan kotorannya. Tapi kata Imam Ar-Ramli, walaupun ikannya besar, walaupun ikannya kecil, boleh dimakan. Nah, Allahu a'lam bishawab itu. Imam Ar-Ramli. Kalau anak ikut Ibnu Hajar saja. Saya ya soalnya kotoran lele juga nggak enak, merubah rasa lele gitu kan. Atau tadi apa namanya adam al-maitah allati la nafsalaha sa'ilah, hewan yang tidak mempunyai aliran darah, tidak ada aliran darahnya, itu dimaafkan. Kalau ada lagi keluarkan, ya kan? Dicelup dikeluarkan. Dicelup ya bahasa Indonesia, afwan. Itu ada syaratnya. Syaratnya adalah pertama itu tidak sengaja kita masukkan. Misalnya ada lalat mati di luar gelas kita. Lagi buka puasa iseng-iseng ada lalat mati di luar gelas. Kita masuk, kalau misalnya nggak sengaja lalatnya masuk ke dalam air kita, atau nggak sengaja karena tertiup angin atau dan lain-lain, intinya nggak sengaja, itu baru dimaafkan. Tapi kalau kita sengaja ada lalat mati, kita masukkan ke dalam gelas semulungkan, ya najis. Karena itu perbuatan kita sendiri. Syarat yang kedua adalah hendaknya lalat itu tadi, contoh lalat ya, atau hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Jadi maksudnya hewan allati la nafsalaha sa'ilah itu ada dua. Memang tidak punya darah sama sekali seperti nyamuk, lalat, atau punya darah tapi tidak mengalir seperti cicak. Nah, syarat yang kedua adalah tidak mengubah warna. Misalnya ada lalat hijau yang gedenya luar biasa. Memang ada hadis kalau lalat masuk ke dalam gelas, ambil, celupkan lagi, masukkan lagi, kemudian dibuang. Tapi ini lalatnya jatuh dan merubah warna air menjadi hijau. Jadi lalat tadi merubah warna air. Najis jadinya airnya.
Nah, seperti itu ya. Itu nanti insya Allah kita pelajari bersama-sama. Sudah jam 5 di sini dan jam 10 di Indonesia. Ada pertanyaan insya Allah japri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tashih silahkan japri ana. Tashih itu koreksi. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Tanya tashih ini. Wallah alam ini. Barakallahu fikum. Afwan ya kalau ada kesalahan. Kalau misalnya kurang jelas ditanyakan lagi atau di murojaah ini, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dengan surat Al-Asr. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakallah. Ya, sama-sama. Barakallah. Babe. Ada babe. Umat. Mana babe? Mel. Astagfirullah.